Pernahkah kamu pulang ke rumah dan merasa kamu bukan orang terakhir yang datang? Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kontrakan, 6 kamar. Tapi setiap malam, satu kamar selalu terkunci dari dalam. Aku sudah pulang. Sebelum cerita ini dimulai, subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya. Karena di Malam Marah, cerita tidak selalu berakhir saat video selesai. Dengarkan baik-baik, karena mungkin dia sudah pulang lebih dulu. Rumah kontrakan itu terletak di ujung gang sempit, gang yang bahkan 2 motor saja tidak bisa berpapasan. Dinding gangnya lembab, penuh lumut, dan di malam hari lampu jalan sering mati tanpa alasan jelas. Kontrakan itu tidak besar, bangunannya memanjang ke belakang, dengan 6 kamar berjajar lurus, seperti kotak-kotak sempit yang dipaksa berdiri di tanah yang tidak pernah benar-benar kering. Tidak ada pagar, tidak ada halaman, hanya satu pintu kayu tua sebagai pintu utama. Aku pindah ke sana karena murah, dan karena aku tidak punya banyak pilihan. Saat pertama kali datang, pemilik kontrakan hanya berkata satu hal. Kalau malam jangan ribut, dan biasakan pulang jangan terlalu malam. Nada suaranya datar, terlalu datar. Waktu itu kamar-kamarnya terisi seperti ini. Kamar 1, Dimas, mahasiswa semester akhir. Kamar 2, Arga, mahasiswa kerja sambilan. Kamar 3, aku. Kamar 4, Pak Rudi, karyawan pabrik shift malam. Kamar 5, kosong. Kamar 6, katanya, kosong. Aku ingat betul saat pertama kali bertanya, "Pak, kamar 6 kok gelap terus?" Pemilik kontrakan hanya menjawab singkat, "Belum ada yang cocok." Dan entah kenapa, tidak ada satupun dari kami yang bertanya lagi. Malam pertamaku di kontrakan itu, aku pulang sekitar jam 11 malam. Lorong kontrakan gelap, hanya ada satu lampu neon di tengah yang berkedip pelan. Saat aku memasukkan kunci ke pintu kamarku, Kay Elik. Bukan dari kamarku, tapi dari ujung lorong. Aku menoleh. Pintu kamar nomor 6 tertutup rapat. Namun, dari bawah pintunya ada cahaya kuning temaram, seperti lampu kamar yang menyala. Aku berdiri kaku beberapa detik. Jantungku berdetak tidak wajar. Mungkin baru ada yang pindah, pikirku. Tapi, aku tidak pernah melihat siapapun masuk. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari satu pola. Setiap malam, hampir selalu di jam yang sama, sekitar jam 10:15, selalu terdengar suara pintu utama dibuka, langkah kaki menyusuri lorong, dan suara kunci kamar nomor 6 diputar dari dalam yang aneh. Tidak pernah ada suara pintu kamar 6 dibuka lebih dulu. Seolah-olah kamar itu memang sudah berpenghuni. Kami semua mendengarnya, tapi tidak ada yang berani membicarakannya terlalu jauh. Karena di tempat seperti itu, semakin kamu penasaran, semakin lama kamu tidak bisa tidur. Sekitar 2 minggu kemudian, kamar 5 akhirnya terisi. Seorang pria bernama Fajar, usianya sekitar 25 tahunan. Pendiam, sopan, jarang keluar kamar. Malam pertama dia tinggal di sana, sekitar jam 10:30. Dia keluar kamar dengan wajah pucat. "Mas," katanya pelan, "kamar sebelah udah ditempati ya?" Aku dan Dimas saling pandang. "Kamar 6?" tanyaku. "Iya. Tadi saya pulang,
Saya dengar orang batuk di dalam. Terus, kuncinya diputar dari dalam. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena kami tahu, tidak ada yang tinggal di sana. Malam itu hujan turun deras. Angin kencang. Sekitar jam 11 lewat listrik padam. Lorong kontrakan gelap total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki pelan. Berhenti tepat di depan kamar nomor 6. Lalu, terdengar suara klik kunci pintu terbuka. Suara kunci diputar, padahal lampu belum menyala. Beberapa detik kemudian, listrik menyala kembali. Dan di dinding lorong, aku melihat bayangan seseorang berdiri tepat di balik pintu kamar nomor 6. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya berdiri. Keesokan paginya, Arga memberanikan diri bertanya ke tetangga sekitar. Dan dari situlah semuanya terbongkar. Bertahun-tahun lalu, kamar nomor 6 dihuni seorang pria lajang. Pendiam, selalu pulang larut malam. Suatu malam, dia ditemukan meninggal di dalam kamar nomor 6. Pintunya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada saksi, tidak jelas penyebab kematiannya. Namun satu hal yang selalu diingat tetangga. Setiap malam sebelum meninggal, dia selalu bilang, "Aku pulang duluan." Sejak malam itu, Fajar mulai sering tidak tidur di kamar. Kadang pulang pagi, kadang tidak pulang sama sekali. Sampai suatu malam, sekitar jam 12 lewat, kami mendengar suara pintu kamar 5 dibuka keras. Fajar berlari keluar, wajahnya basah oleh keringat. "Dia ada di dalam," teriaknya. Kamar 6, pintunya kebuka, dan dia bilang, "Aku terlambat." Malam itu, Fajar pergi dan tidak pernah kembali. Aku bertahan 1 minggu lagi. Malam terakhirku, aku sengaja pulang sangat larut, hampir jam 12. Lorong sepi. Saat aku melangkah masuk, aku mendengar langkah kaki berjalan sejajar denganku. Bukan di depan, bukan di belakang, di sampingku. Saat aku berhenti, langkah itu berhenti. Dan dari ujung lorong, pintu kamar nomor 6 terbuka perlahan. Gelap, sunyi. Lalu suara itu, sangat dekat di telingaku. Kamu kalah cepat. "Kamu kalah cepat, aku sudah pulang." Aku tidak menoleh, aku berlari keluar. Dan malam itu, aku tidak pernah tidur di sana lagi. Hingga sekarang, kontrakan itu tuh masih berdiri. Kamar nomor 6 masih ada. Dan setiap malam, pintunya tetap terkunci dari dalam. Jadi jika suatu hari kamu pulang dan merasa rumahmu sudah lebih dulu ditempati, pastikan itu tuh benar-benar manusia. Kamu baru saja mendengarkan cerita dari Malamara. Saat Malamara dimulai, tidak semua yang mendengar akan pulang dengan tenang. Jika kamu punya pengalaman nyata, kisah kontrakan, kos, atau rumah yang menyimpan sesuatu, tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe, karena di Malamara, cerita berikutnya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.